Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man an'asha lisanahu haqqan ya'malu bih man ba'dahu ya'malu bihi man ba'dahu ujriya alaihi ajruh ila yaumil qiyamah. Ila akhir magal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Terakhir sudah kita bahas bahwa sedikit banyak ilmu yang kita punya, kita ini punya kewajiban untuk memanfaatkan ilmu dengan mengamalkannya. Orang itu bisa sembuh bukan punya obat. Tapi orang itu bisa sembuh kalau diminum obat. Orang itu manfaat bukan kalau dia punya ilmu. Orang itu manfaat kalau dia mengamalkan ilmu. Kita ini bisa sampai kepada tujuan bukan karena kita ini punya kendaraan. Kita bisa sampai kepada tujuan kalau kita mengendarai kendaraan tersebut. Memanfaatkan kendaraan tersebut. Ilmu juga begitu. Bukan kalau kita punya kemudian kita ahli surga. Bukan kalau kita punya kita sampai kepada Allah. Itu semuanya membutuhkan kepada amal. Ilmu butuh kepada adab. Adabnya ilmu adalah amal. Amal juga butuh kepada adab. Adabnya amal adalah ikhlas. Saya ulangi, ilmu butuh kepada adab. Adabnya ilmu apa? Amal. Amal juga butuh kepada adab. Adabnya amal adalah ikhlas. Kalau sudah ilmu, amal, adab dan ikhlas, baru orang itu akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mobil tapi nggak bisa nyetir, nggak sampai. Ada amal tapi nggak punya ilmu, nggak bisa. Al ilmu bila amal layaku ilmu al amal bila ilmin layakun. Amal tanpa ilmu itu nggak ada apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Sesuatu yang percuma barang siapa yang beramal tanpa disertai dengan ini yang pertama, sudah kita bahas di minggu yang lalu. Yang kedua, selain kita ini wajib mengamalkan ilmu, kita juga wajib untuk mendakwahkan ilmu. Ini ya. Al-Imam Abu Hanifah ditanya, karena sebab apa wahai Imam, Anda ini mendapatkan ilmu yang banyak? Aku mendapatkan ilmu yang banyak karena aku memberikannya kepada orang lain. Mastafattu ilman illa afattuhu ghairi. Tidak aku ini mendapatkan ilmu kecuali ilmu itu aku sebarkan kepada orang lain. Kalau kita punya duit dalam dompet, dalam rekening, kita kasihkan kepada anak, istri, maka tentu isi rekening kita kurang. Isi dompet kita berkurang. Tapi kalau kita punya ilmu, kemudian ilmu itu kita sebarluaskan, kita ajarkan kepada anak istri kita, nggak berkurang. Justru ilmu itu bertambah gara-gara diajarkan, disampaikan, didakwahkan. Tapi Bib, saya ini belum mengamalkan ilmu. Apa pantas saya ini berdakwah? Jadi lihat. Nah, kalau dakwah ceramah ya jangan. Ini ada orangnya. Dakwah ngajar di pondok, di madrasah, ada orangnya. Tapi kalau ngajari anak, ngajari istri, ya enggak. Setiap ilmu yang kita punya wajib untuk kita sampaikan kepada mereka. Wajib kita ajarkan kepada mereka. Jangankan kita. Ulama besar pun tidak diwajibkan bagi mereka untuk mengamalkan ilmu baru mendakwahkan, enggak. Ilmu itu kewajiban A. Mengamalkan ilmu itu kewajiban B. Mendakwahkan ilmu itu kewajiban C. Jadi masing-masing punya kewajiban. Jadi kalau ada orang, saya nggak mau berilmu, kenapa nanti menjadi berat untuk mengamalkan ilmu? Berarti dia sudah meninggalkan kewajiban berilmu dan beramal. Apalagi berdakwah, kalau dia nggak punya ilmu kok. Jadi kalau ada orang mundur dari dakwah, hanya karena dia belum mengamalkan ilmu, berarti dia sudah meninggalkan dua kewajiban. Kewajiban mengamalkan ilmu dan kewajiban untuk mendakwahkan ilmu. Kalau seandainya manusia itu harus sudah mengamalkan ilmu baru boleh berdakwah, niscaya manusia itu yang boleh berdakwah hanya para nabi. Hanya nabi yang telah mengamalkan semua ilmu yang mereka sampaikan. Selain nabi pasti ada ilmu yang mereka sampaikan yang belum sempat diamalkan. Karena itu kewajiban kita berilmu sambil beramal, sambil berdakwah. Dijalani semuanya.
dijalani semua. Kita nih punya bisnis toko, pasti dari toko ini yang kita harapkan adalah keuntungannya, jelas. Tapi saya mau tanya, kita buka toko kalau sudah untung, atau kita buka toko sambil jalan sambil cari untung? Sambil jalan sambil cari untung. Itu sambil jalan sambil cari untung, bukan saya buka toko nanti kalau nggak untung gimana, nggak bakal sukses orang itu, nggak bakal maju. Dijalani kecil-kecilan sambil cari untung, berilmu, beramal sambil berdakwah, itu kewajiban kita. Kemarin kita bahas yang ketiga, selama kita ini berilmu, beramal dan mendakwahkan ilmu tadi, tapi kita ini merasa belum mengamalkan ilmu, nggak ada masalah. Ini orang masih ada harapan untuk jadi orang baik. Ini orang masih ada harapan untuk menjadi orang baik. Tapi kalau sudah berilmu, beramal dan mendakwahkannya, tapi nggak ada niatan jadi orang baik, ini yang bermasalah. Misal, siapa Bib yang berilmu, beramal, kemudian mendakwahkan ilmunya, tapi niatnya nggak baik, amalnya nggak ikhlas, dakwahnya juga nggak ikhlas. Ini orang yang dikatakan oleh Nabi SAW lebih ditakuti daripada Dajjal. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda gimana? Ana min ghairi Dajjal akhwaf alaikum minad Dajjal. Aku daripada selain Dajjal lebih takut daripada Dajjal. Selain Dajjal lebih aku takut daripada Dajjal. Siapa kata sahabat? Ya Rasulullah. Fama huwa ya Rasul. Siapa ya Rasul yang lebih Anda takuti daripada Dajjal? Ulama usul, ulama dunia. Berilmu sih. Ya, amalnya tapi nggak ikhlas. Dakwahnya juga nggak ikhlas. Ulama duniawi, ulama yang jahat. Orang ngambil dari dirinya akhiratnya, tapi dia ngambil dari orang dunianya mereka. Nggak benar. Anda ngambil dari saya ilmunya, tapi Anda ngambil dari jenengan dunianya jenengan. Jadi akhiratnya saya tukar dengan dunianya jenengan. Ini nggak benar. Seharusnya kita seperti duduk sekali, sama-sama tujuannya adalah akhirat, pahala, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, seorang alim yang tidak mendakwahkan ilmunya, itu termasuk di antara 4 golongan yang tertulis di tongkatnya Nabi Musa. Apa itu? Alim tapi nggak ngamal ke ilmunya, sama seperti iblis. Iblis itu bukan terlaknat karena nggak punya ilmu. Iblis itu bukan makhluk yang bodoh, pinter, alim, cuman nggak ngamalkan ilmunya. Apa itu? Sombong. Jadi kalau ada ulama sombong, dia sama iblis sama. Demikian apa yang tertulis di tongkatnya Nabi Musa. Bahkan dikatakan seorang alim kalau dia melakukan satu kesalahan, ya, idza asal alim, jika seorang alim bermaksiat, seorang alim lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hutta magamuh min a'lal illiyin ila asfalis sabil, maka jatuhlah nilainya dia di sisi Allah dari yang tinggi menjadi hina, dari yang mulia menjadi rendah. Malah dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid, kalau seandainya ada seorang alim yang dia berilmu, itu tujuannya adalah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 tahun dia beribadah. Ada orang berilmu, kemudian ilmunya dipraktekkan selama 1000 tahun. Tujuannya apa? Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian di satu saat, sebentar saja, walaupun sebentar, walaupun sejenak, dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerugian yang dia tanggung dari lupanya dan maksiatnya dia itu lebih besar daripada manfaat yang dia dapat dari ibadah dia 1000 tahun. Saya kasih contoh. Ada orang jual emas, ada orang kedua jual kayu bakar. Dua-duanya nutup toko. Yang paling rugi yang mana? Yang paling rugi adalah yang punya emas. Kenapa? Setiap hari omsetnya ratusan juta. Nah, kalau kayu bakar mungkin ratusan ribu juga belum tentu. Jadi kalau awam maksiat itu beda dengan alim maksiat. Kalau alim maksiat itu ibarat orang jualan emas sudah waktunya dia sukses, tapi dia lupa maksiat kepada Allah, jatuh. Oh, berarti ya enak awam deh. Maksiatnya nggak sefatal yang alim. Ini yang alim ngajak itu apalagi yang awam.
Yang alim aja belum tentu selamat, apalagi milih diri untuk awam, terus maksiat. Udah awam maksiat. Yang alim maksiat aja begitu. Gimana awam terus maksiat? Bukan yang kita jadi tolak ukur adalah maksiatnya. Jadilah kita orang alim yang mengamalkan ilmunya, jangan sampai maksiat dan mengajarkan menyebar luaskan ilmunya Nabi, mendakwahkan ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaitan itu paling semangat godo, membujuk, merayu, menggoda orang alim daripada orang awam. Ya, semua orang, semua manusia nggak ada yang mereka lepas daripada godaan syaitan. Nabi-nabi itu juga digoda sama syaitan. Tapi ya, orang alim itu lebih disukai untuk digoda daripada orang awam. Kenapa? Kalau alimnya terbujuk rayu oleh ajakan syaitan, jatuh dia, maka murid-muridnya juga jatuh. Jadi kalau dia jatuh, bawa orang lain. Jadi sekali target, yang lainnya kena. Tapi kalau orang awam jatuh gara-gara godaan setan, ya dia sendiri. Tapi kalau orang alim jatuh, ria, sombong, duniawi, materialistis, ini dan itu. Yang kapan dia jatuh, yang lainnya jatuh. Kapan dia menyimpang pikirannya, misalnya, sebagaimana dia jatuh, sebagaimana dia menyimpang, murid-muridnya menyimpang juga. Kapan dia berfatwa dengan sesuatu yang nyeleneh, nggak ada dasar, nggak ilmiah, menyimpang, sama, muridnya juga akan berfatwa dengan sesuatu yang nyeleneh, menyimpang, dan tidak ilmiah, nggak ada dasar. Itu gambaran. Makanya pernah diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini pernah kelihatan satu cahaya. Di tengah kegelapan melihat satu cahaya. Kemudian tiba-tiba cahaya ini mengeluarkan suara. Ngomong, ya Abdul Qadir, aku adalah Tuhan. Dan melihat dan menimbang atas semua ibadah yang kamu lakukan, aku memutuskan. Semua yang haram, halal bagimu. Nggak panjang lebar. Syekh Abdul Qadir Jailani langsung ngambil kerikil, dilempar. Ihsa anta ya, nyahlah kamu, wahai yang terlaknat. Langsung. Setelah dilempar dengan kerikil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yang tadinya cahaya menjadi asap. Kemudian membumbung tinggi ke langit, hilang. Kemudian terdengar lagi satu suara tanpa wujud. Abdul Qadir, dari mana kamu tahu kalau cahaya tadi itu adalah aku, syaitan? Ya dari ucapan kamu. Aku halalkan, aku Tuhanmu. Dan aku halalkan bagimu apa yang haram. Tuh, memangnya kenapa dengan ucapan itu? Itu tipu daya. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling banyak ibadah, yang paling soleh amal, yang paling dicintai oleh Allah. Tidak pernah dihalalkan oleh Allah apa yang haram bagi beliau. Bagaimana mungkin Abdul Qadir Jailani menjadi halal apa yang haram, sementara Rasulullah yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Karena ilmu ini, karena ilmu dan ketakwaan. Kalau orang punya ilmu tapi nggak punya ketakwaan, digoda begini, wah, alhamdulillah berarti saya sudah sampai kepada Allah. Tuh, sholat kita. Tujuannya sholat agar kita ingat kepada Allah. Kan gitu ya. Ada orang sekarang ngomong sholat nggak perlu, yang penting ingat. Ini godaan setan nih. Sholat itu anak TK. Kalau saya merempek, siling ambil bismillah. Ya saya mau ngomong kalau begitu. Anda kalau nggak makan kenyang, sholatlah agar ingat. Ada sebab akibat. Sebab sholat kita ingat. Lah kalau nggak sholat gimana caranya ingat? Itu namanya ngaku-ngaku ingat. Sebab makan orang itu kenyang. Lah kalau ada orang ngomong belum makan, ngomong kenyang, ngaku kenyang. Aslinya nggak kenyang. Ngaku sampai, aslinya nggak sampai kepada Allah. Dan coba Rasulullah SAW, apakah pernah beliau itu melewatkan sholat? Siapa memangnya orang yang lebih sampai kepada Allah kalau nggak Rasulullah? Nggak pernah beliau meninggalkan sholat. Ada umatnya Nabi yang berharap syafaatnya Nabi, yang nggak kenal Islam, nggak kenal Tuhan kecuali dari Nabi. Mengatakan saya sudah sampai kepada Allah, nggak butuh sholat. Yang pantas ngomong seperti itu tuh Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap sholat, syariat. Sebab akibat gitu loh. Sebab akibat. Maka kata syaitan tadi itu yang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ketahuilah wahai Abdul Qadir, dengan cara seperti ini aku sudah menyesatkan 70 ulama. Dengan cara penipuan seperti itu, bujuk rayu seperti itu, aku sudah berhasil menyesatkan 70 ulama. Semuanya berhasil kecuali kamu gagal. Semuanya tertipu. Oh halal.
Apa yang haram halal. Oh, alhamdulillah berarti saya sudah sampai kepada Allah. Mendapatkan legitimasi apa yang haram jadi halal buat saya. Menjadi sah. Nih, Allah yang bilang. Yang mana? Bagaimana ilmu itu harus didasari dengan rasa takut. Didasari dengan ketakwaan. Didasari dengan kehati-hatian. Itu harusnya. Iya, karena itu dikatakan oleh Imam Al-Haddad. Tidak ada yang merusak manusia ini kecuali ulamanya mereka. Yang merusak kita ini ulama. Ulama yang gimana? Ulama yang rusak agamanya. Ulama yang rusak agamanya. Kan nggak semua ulama su itu ulama yang rusak agamanya. Ulama su itu ulama yang merusak agama. Nah, ulama su yang merusak umat. Nah, kalau ulama baik itu yang memperbaiki umat. Ulama itu ada dua. Makanya Nabi lebih takut sama Dajjal. Kenapa Dajjal itu kita baca surat Kahfi 10 ayat pertama selesai. Jelas ya? Kalau kita sebelum salam baca Allahumma inna na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal, aman itu. Aman. Selamat kita dari Dajjal. Tapi kalau selamat dari tipu daya ulama su, belum nyamar. Pakainya dia ulama sama ulama yang baik sama. Kitabnya sama, cuma isi hati sama otaknya yang beda. Kalau Dajjal ini Allah dan Rasulullah sudah menyiapkan antisipasi ini loh. Doa-doanya. Selesai. Tapi kalau ulama, wah ini membedakannya berat buat kita. Berat buat kita. Tidak ada yang merusak umat kecuali ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang merusak agamanya. Tapi kalau ulama yang baik, ya mereka lah yang memperbaiki keadaan umat. Dan tidak ada juga yang merusak umat kecuali umara. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang merusak agamanya juga. Kalau pemimpin yang baik, yang amanat, jujur, adil, oh justru sejahtera keadaan rakyat. Jadi dimanapun, kalau ada satu bangsa, satu negara, keadaannya nggak baik, itu nggak bisa yang disalahkan cuma pemimpinnya toh, dan nggak bisa yang disalahkan cuma ulamanya toh. Dua-duanya. Kenapa? Untuk urusan dunia, pemimpin adalah kepala. Untuk urusan agama, ulama adalah kepala. Ketika kepala itu menyimpang, maka rakyat dan umat juga menyimpang. Contoh ya. Contoh. Kita ini kalau melihat ada koruptor ketangkep kan, semua pegel. Koruptor, maling, ini dan itu. Tapi kalau kadang-kadang waktunya pemilihan, iya. Kalau ada orang berharap coblos dipilih gratisan, kita nggak mau. Mau. Kalau lebih dipilih kok gratisan. 1.000, 200.000 kayak sembako, kayak kaos, kayak minimal tahu tak pilih lah. Yang pilih maling siapa? Satu. Yang kedua, kadang-kadang koruptor, gila-gila, tangkap masuk penjara 4 tahun, 5 tahun, keluar, nyalon, kepilih mana? Ya kok iso? Berarti kan bukan hanya yang kepilih yang maling, yang milih juga maling. Cuman bedanya ini maling kelas kakap, yang milih maling kelas seri. 1.000, 200.000 ini 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar. Itu sudah. Dan itu terjadi. Itu masalah pemimpin. Ulama juga begitu. Sama. Kita ini paling senang sama ulama yang fatwanya nyeleneh. Orang sekarang paling senang fatwa, contoh paling simpel dah. Kita ini paling senang sama ulama yang kalau ceramah ngakak toh. Cerita porno, seneng. Oh, kamu tuh harus teko, nah, itu gitu. Itu loh. Maksudnya itu. Nah, kalau sudah kita ini mengundang ulama yang rusak, lah mosok di atas mimbar megang mic ceritanya porno. Hanya untuk mengundang gelak tawa. Lah kalau sudah kita mengulamakan orang seperti ini, kapan dia rusak? Ya kita ikut rusak. Jadi kita nggak bisa nyalah. Ini semuanya saling berketerkaitan. Indonesia nih berketerkaitan. Oke, ini salah. Rakyatnya salah, umatnya salah, ulamanya salah, umaroknya juga. Masing-masing harus bukan nyari siapa yang salah. Saling merasa saya yang salah. Aman cok. Damai cok. Ketemu solusi. Tapi kalau ulamanya nyalah umarok nyalah ulama. Rakyatnya juga begitu, nyalano umarok, nyalano ulama. Ya tinggal disiram bensin,
kasih api, selesai obong, publik tudingan. Damai mediasi itu kalau masing-masing merasa nggak gampang nih, nggak gampang. Ya memang nggak gampang, jelas. Makanya dikatakan akhlak. Membuang ego itu dikatakan akhlak karena memang nggak gampang. Kalau gampang itu namanya bukan akhlak. Nah, kemudian ya saya tambahi sedikit karena itu bagi setiap siapapun di antara kita yang mau berdakwah, hendaknya lah ingat-ingat sama 3 ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, atamruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Kalian merintah orang berbuat baik, tapi kamu sendiri nggak baik, nggak berakal. Ada orang nyuruh Anda sholat, tapi yang nyuruh nggak sholat. Ada orang nyuruh Anda puasa, tapi yang nyuruh nggak puasa. Ini ulama cap apa ini? Seperti saya bilang bulan, ulama-ulamaan nih. Ada mobil mau, ada rumah, ada uang, mainan. Ada ulama beneran, ada ulama mainan. Nyuruh orang tapi jangan ngamalkan. Atamuruna nasa bil birri wa antum tatluna al-kitab wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Enggak berakal. Ulama kalau nggak berakal berarti ulama mainan. Yang kedua, Allah berfirman bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu menyampaikan sesuatu yang kamu sendiri nggak ngamalkan? Allah itu sangat murka kepada orang yang hanya bisa ngomong tapi dia sendiri nggak ngamalkan. Nah, bukan berarti orang itu kalau ngomong harus ngamalkan dulu. Nah, adabnya begitu. Seperti saya cerita Sayyidina Hasan Basri yang didatangi budak. Saya ceritakan minggu lalu ya. Sayyidina Hasan Basri yang didatangi budak minta tolong diberdekakan ini segala macam khutbah ini dan itu. Dan cerita minggu lalu. Itu adabnya, ngamal dhisik baru ngomong. Itu adab, tapi bukan syarat. Sembari kita ngamalkan, sembari kita berdakwah, apa-apa. Yang penting itu apa? Kita ada niatan untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan. Yang penting kita ada niatan untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan. Bukan sebenarnya tak sampai. Aku nggak harus amal. Nah, ini ulama jahat. Ini ulama busuk. Ini ulama sub. Ulama nggak beres. Kemudian yang ketiga, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaqan, dan aku tidak berkehendak untuk mengingkari, menentang apa yang kalian aku larang. Jangan begini, ngelakoni. Ini namanya menentang atas apa yang dia larang. Dia menyelisihi larangannya dia sendiri. Namanya larangannya jangan dilakukan. Ini namanya menentang ucapannya dia sendiri. Bertolak belakang kontras dengan larangannya dia. Ojo ngene, tapi dia sendiri begitu. Jangan mandang apa yang haram, dia sendiri asik sama mandang yang haram. Ya. Kalau sudah begitu, ini ulama. Akhir, ya, masalah dikatakan di sini apa? Dikatakan di sini ada sebagian ulama mengatakan, ada sebagian orang mengatakan bahwa apa perlunya sih ulama ini ngarang-ngarang kitab? Setiap tahun kan ada ya kitab baru dengan berbagai macam bahasa. Bukankah kitab-kitab terdahulu sudah cukup? Nah, dikatakan oleh Imam Al-Haddadiyah, kalau kamu tanya apakah kitab-kitab yang dulu itu, kalau kamu berpendapat bahwa kitab-kitab yang dulu cukup, ya, iya. Tapi perlu ulama baru ngarang kitab baru. Ulama sekarang ngarang kitab untuk umat di zaman sekarang. Kenapa? Yang pertama, secara hati manusia ini senang sama hal yang baru. Senang sama hal yang baru. Kemudian yang kedua, Allah itu menjadikan lisan ulama di zaman tertentu berbicara sesuai dengan keadaannya. Ulama dahulu mana ada bicara tentang bicara tentang jual beli pakai HP gimana, jual beli online dan seterusnya. Hal-hal yang kontemporer, hal-hal yang baru. Maka Allah jadikan ulama yang hidup di zaman ini bicara dengan sesuai dengan keadaannya. Ini kalau kita cari ulama yang dulu, nggak ada. Gitu. Yang ketiga, dan ini yang paling afdol. Kenapa? Karena karangan-karangan kitab itu bisa mencapai tempat yang jauh. Padahal yang ngarang nggak pernah sampai ke tempat itu. Nggak pernah sampai ke tempat itu. Saya ngarang kitab. Mungkin kitab itu bisa sampai ke Mesir. Padahal saya nggak pernah sampai ke Mesir. Contoh, misal Al-Habib Ali Al-Habsyi ngarang kitab Simtul Duror. Itu kitab sebetulnya.
Kita baca dengan nazom, dengan syair, dengan nada, sehingga menjadi maulid buat kita. Habib Ali Habsyi nggak pernah sampai di Indonesia, tapi yang baca orang Madura juga baca. Habib Ali nggak pernah. Imam Haddad kapan pernah ke Indonesia? Nggak pernah. Tapi kita sekarang baca kitab Imam Haddad, Risyaratul Mu'awwal. Ini gambaran. Berarti sekarang ini kita ngaji, Imam Haddad di kuburnya ini. Ratusan abad yang lalu, ratusan tahun yang lalu meninggal. Dapat pahalanya. Jadi orangnya nggak abadi, tapi manfaat ilmunya gara-gara karangan kita abadi. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, berapa abad meninggal? Imam Ghazali 500 tahun. Tahun 500 Hijriyah, tinggal 505. Nah sekarang sudah 1400 lebih. Hampir 1500, hampir 10 abad meninggal Imam Ghazali. Sampai sekarang kita baca kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain. Kita baca. Coba misalkan Imam Ghazali nggak ngarang kitab saja, nggak ngarang Ihya. Ya beliau meninggal sudah. Beliau meninggal, jasadnya dipendam, ilmunya dipendam, dikubur. Tapi gara-gara beliau ngarang kitab yang dipendam cuman jasadnya, ilmunya tersebar. Padahal Imam Ghazali nggak pernah sampai di Indonesia. Nggak pernah sampai ke Malang. Ini gambaran. Tujuannya ulama ngarang kitab untuk awetnya pahala untuk mereka. Ya. Umur nggak mungkin awet, nggak mungkin abadi. Tapi kalau pahala bisa abadi sampai kiamat. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man an'asha lisanahu haqqan." Barang siapa yang menghidupkan, memanfaatkan, memfungsikan lisannya untuk apa yang hak. Barang siapa yang memfungsikan lisannya untuk apa yang hak. Kemudian orang yang setelahnya mengamalkan apa yang keluar dari lisannya tadi itu, maka dialirkan atau dibagikan atasnya pahalanya sampai kiamat. Ini pentingnya dakwah. Jadi jangan nggak usah bingung, simpel aja. Ngajari anak sholat, ngajari anak wudhu, ngajari anak ngaji, ngajari anak kita adab, akhlak. Ini halal, nah ini haram, nah tutup auratnya, nah. Ya hubungan. Pak, saya mau bal-balan, tak apa-apa, tutupan balik. Ya colon roda dua. Kan ada bukan stocking, apa legging untuk laki kan ada untuk olahraga. Iya. Pak, saya mau ke sini, saya mau itu, hobi, apa-apa, kecuali sholat. Itu kita meninggal, kalau ajaran kita ini diajarkan lagi sama cucunya kita, terus begitu, sampai kiamat pahalanya kita. Saya mau tanya, surga ini khusus untuk ulama? Nah, kalau surga untuk ulama, ya kita nggak usah sholat, nggak usah ngaji, termasuk saya. Kenapa? Jelas kalau surga. Tapi kita bisa mendapatkan pahalanya ulama. Saya ngomong seperti ini, nggak pahala. Apakah pahala ini hanya Allah khusus untuk kita? Saya? Enggak. Jangan bisa. Cuman beda target, beda objek. Objek saya jenengan objeknya keluarga. Kapan jenengan menjadikan keluarga jenengan sebagai ladang dakwah, maka mereka sekaligus di lumbung pahala. Simpel. Ngajari wudhu, ngajari ngaji, ngajari sholat, iya, memfasihkan Fatihah. Ayo coba Fatihah, masih kecil mungkin anak kita umur 7 tahun, 8 tahun. Tapi itu kan pahala. Kapan dia ngamal kita ke pahalanya. Terus kalau dia ajarkan sampai anaknya dia, cucunya kita ngamalkan, kita dapat pahala terus. Nah kalau cucunya ke cucu, bisa sampai kiamat berarti. Sampai kiamat. Ngajari wudhu, ngajari sholat, ngajari ngaji, ngajari nutup aurat, ngajari hati-hati sama pergaulan, jangan pacaran, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Apapun nasihat yang kita berikan. Kadang-kadang kita ini ngasih nasihat sama teman, sama anak sendiri nggak pernah ngasih nasihat. Konco anak. Kadang-kadang kita ngasih nasihat kepada anak cuma urusan dunia, urusan akhirat, jarang. Itu ya, dakwah kepada mereka. Bukan dakwah itu harus ceramah, harus ada podium, harus ada harus mondok, harus khatam kitab, harus ini. Sedikit banyak ilmu yang kita punya, maka ketahuilah anak kita punya hak. Punya hak apa? Kewajiban kita adalah mendakwahkan kepada mereka. Saya mau tanya, jenengan bisa sholat? Bisa ajar kepada anak. Itu sedikit ilmu yang kita punya. Jenengan bisa wudhu, ajar kepada anak. Jangan sampai mereka itu tahu wudhu dari orang lain, bisa ngaji dari orang lain, Fatihah fasih dari orang lain, kemudian bisa sholat dari orang lain, tahu halal haram dari orang lain. Pahalanya kita ini mana? Ajarkan. Apa yang di atas itu kita nggak sanggup, baru ustadzah, madrasah, pondok pesantren gitu. Tapi apa yang sanggup? Mumpung ini kesempatan saya ini, jangan sampai dilangkai sama orang, akhirnya pahalanya untuk dia saya nggak dapat pahala. Kalau ngarahkan deh, ya nggak ada masalah juga. Cuman kan pahalanya beda antara ngarahkan sama pelaku. Saya mau tanya, yang dapat untung itu yang punya barang apa makelar? Yang paling dapat untung banyak? Saya punya HP.
saya jual. Terus dia tak tolong. Ketika laku di HP, yang paling beruntung, ya pasti dapat untung. Makalah. Tapi yang paling untung siapa? Ya sambungnya. Jenengan ngarahkan anak belajar sholat nang kono, belajar ngaji nang kono. Jenengan dapat, tapi pakelar jenengan. Lagi jenengan sendiri yang ngajari. Yang punya barang jenengan, yang paling untung. Malah kalau perlu jenengan tampung anaknya orang. Caranya wudhu aku sok ngajari. Caranya ngaji aku sok ngajari. Caranya sholat aku sok ngajari. Kalau perlu. Kenapa? Ya, semakin besar pahalanya jenengan. Ibaratnya baik. Apalagi kitab Imam Haddad ini adalah salah satu kitab yang dikatakan tidak dibaca kecuali Imam Haddad hadir. Kalau kita baca maulid, Rasulullah hadir. Kita baca kitab hadis, Rasulullah hadir. Tapi kalau kita baca kitab Imam Haddad, dikatakan beliau hadir. Dan dikatakan bahwa kitab Imam Haddad. Jadi ada ulama itu, yang mana sirnya mereka pada murid-murid. Seperti Al-Imam Abil Hasan Asy'adili. Ada asror daripada wali, itu ada pada anak cucunya. Seperti siapa? Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada asror, barokahnya mereka pada kitab-kitab. Seperti siapa? Seperti Al-Imam An-Nawawi. Itu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu Imam Nawawi. Tapi ada ulama, ya anak cucunya gudangnya barokah. Ya kitabnya gudangnya barokah. Kemudian murid-muridnya gudangnya barokah. Siapa yang ada? Kabeh. Muridnya gudangnya barokah, kitabnya gudangnya barokah, anak cucu keturunannya juga gudangnya barokah. Ada. Seperti yang pernah bahas awal pertemuan manaqib Imam Haddad 60 tahun jadi wali kutub. Jadi rajanya para wali. Jadi rajanya para wali. Ibarat nabi. Jadi nabi 60 tahun ibarat tuh ya. Nabi itu menjadi nabi 23 tahun. 40 diangkat, kemudian meninggal 23 tahun. Beliau menjadi rajanya para wali 60 tahun. Mulai umur belasan tahun sudah wali kutub. Karena cobaannya luar biasa. Kalau jangan ingat, waktu saya cerita awal pertemuan, saya cerita tentang manaqibnya beliau. Biar kita tahu ini siapa yang kita pelajari. Bukan ulama sekarang. Ini ulama meninggal ratusan tahun yang lalu. Nah, karena sumbernya barokah. Kita baca Risalatul Mawana, tujuannya adalah insya Allah pertemuan akan datang. Iya, kita akan bahas inti daripada kitab. Inti daripada kitab. Mudah-mudahan dengan begitu, ya kita termasuk di antara mereka yang pantas untuk mendapat barokahnya beliau Al-Imam Al-Haddad. Namanya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka mendapat barokahnya beliau. Dicatat sebagai santrinya beliau, dicatat sebagai pecinta beliau. Dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat di surga dikumpul bersama beliau, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf agak telat karena memang ada urusan tadi ini. Keluar ditanya lagi. Dan mari saya sudah ngomong 2 menit katanya. Ya, 20 menit akhirnya. Orang sambat ya kalau ditolak juga bingung saya ini. Ya. Khair insyaallah. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi kesempurnaan majelis. Barangkali ada pertanyaan, boleh 1-2 pertanyaan kalau memang ada. Kalau memang ada. Jadi, riya itu nggak ikhlas. Riya itu adalah ketika dia beribadah, beramal sholat, itu tujuannya adalah makhluk. Tapi kalau sum'ah itu kesombongan, dia merasa lebih dari orang lain. Misal, kalau riya itu tujuannya adalah orang harus tahu saya itu begitu. Misal, saya ahli puasa Senin Kamis, uang butuh, aku senang puasa Senin Kamis, itu riya. Tapi kalau sum'ah, saya nggak perlu tahu, orang tahu. Kalau saya ahli puasa, cuma dalam hati saya, nggak ada ya puasa Senin Kamis lebih hebat daripada ini sum'ah. Ini sombong. Riya itu pamer. Ibarat kata ya, riya itu pamer. Semua orang harus tahu siapa dirinya. Makanya riya itu ya berarti sombong. Kalau sudah riya pasti sombong. Tapi kalau sombong belum tentu pamer. Oh, sing luwih alim tangannya. Siapa yang lebih ceramah, lebih enak daripada saya? Siapa yang santrinya lebih baik? Nah, malah nggak diutarakan, nggak keluar dari lisannya. Sombong kan? Sudah, itu. Jadi kalau riya pasti sombong. Tapi kalau sombong belum tentu pamer. Cuman rata-rata orang kalau sombong pamer. Cuman nggak selalu. Tapi kalau riya, ya pasti pamer dia. Ya kok cari wong ngeru. Gimana caranya orang tahu?
Ada yang lain? Nah, mudah-mudahan menjadi pertemuan yang membuahkan hasil manfaat buat kita, barokah, indah, dan nafahat. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وغربات لنا في ديننا مع الكثر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق كل حلالا دائما وخلا أتقياء علما، نحظى بالخير فكل شر، ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء، في كتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.